Mari kita semua bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas belas kasih-Mu kepada kami semua anak-anak, baik yang ada di Zoom maupun siang dan malam Engkau telah bersama-sama dengan kami di perjalanan kami dalam melakukan aktivitas kami. Sehingga pada malam hari ini kami bisa berkumpul sekalipun lewat udara untuk mendengarkan apa yang Engkau kehendaki di dalam kami masing-masing, setiap anak-anak-Mu di mana saja berada. Dan kami mengerti, kami percaya bahwa kami ini tidak layak dan tidak pantas ada di hadapan kaki-Mu saat ini. Karena kami merasa masing-masing pribadi, kami ini hanya manusia yang hina, yang berdosa dari antara semua pendosa, buta tuli dan telanjang. Dan karena Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang, ini kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat, baik yang secara sengaja maupun yang tidak. Satupun tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Kami mohon, suci kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang berdiam di dalam hati kami. Sehingga apa yang Engkau katakan, Engkau firmankan kepada kami, bisa nanti kami melakukan. Pak. Ya, saya mohon maaf sekali ya, jaringan kurang bagus. Dan mari kita bersama-sama buka Alkitab kita dari Injil 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 16. 1 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Kalau sudah, ya sekali lagi mari kita buka Alkitab kita dari Injil 1 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai ke-16. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bacakan bersama-sama. Ayat yang ke-12. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ke-13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ke-14. Tetapi manusia, ayat yang ke-14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahami, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. 16. Sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikian firman Tuhan. Dan mungkin mohon maaf tadi kalau sempat terputus-putus karena jaringan ya. Dan sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, dan saya dulu menyapa Salam Elohim buat Pangeran Ilahi, Salam Elohim juga buat mempelai, Salam Elohim buat ketiga pasukan, Salam Elohim buat malaikat Tuhan, nabi-nabi Tuhan, mempelai Kristus, dan anak-anak Tuhan, baik yang ada di Zoom saat ini maupun yang ada di luar sana. Saya mewakili ketiga pasukan. Kami mengucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali, selamat beribadah, salam damai sejahtera, salam kasih, salam sukacita, biar segala puji, syukur, sembah sujud, kuasa hormat hanya bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan ini Bapak Ibu, dan saya di sini hanya sebagai kita sesama manusia saling mengingatkan. Saya yakin bahwa firman Tuhan ini kita sudah memahaminya
dan sudah menjadi darah dan daging kita. Namun pada saat ini ada kehendak Tuhan untuk mengingatkan kita kembali supaya kita jangan sampai terlupakan dan terlewatkan apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia yang saat ini. Dan sebelumnya saya tanya kembali, suara saya ini jelas atau masih terputus-putus? Jelas, Bapak. Ya, terima kasih banyak. Dan dari ayat yang ke-12 tadi, dikatakan kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ini ditunjukkan oleh seorang yang dipakai Tuhan atau dipilih Tuhan, yaitu Paulus, ditujukan kepada orang-orang Korintus, di mana orang-orang Korintus pada saat itu ada dua posisi. Posisi yang pertama, mereka menilai secara mata jasmani bahwa seorang Paulus ini orang jahat. Bahkan orang yang membunuh siapa saja yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia ini seorang pemburu murid-murid Tuhan Yesus. Jadi secara manusia jasmani, orang Korintus ini banyak yang tidak percaya. Mereka menganggap bahwa si Paulus ini memang sedang menyamar sebagai malaikat Tuhan. Nah, padahal pribadi manusia itu, pribadi Paulus itu dengan Tuhan, hanya Tuhan yang tahu dan Paulus. Bagaimanapun penilaian manusia, tapi yang lebih tahu adalah hanya orang yang bersangkutan itu, yang melakukan pertobatan itu dengan Tuhan. Maka dari itu manusia ini, kita semua tidak bisa menilai bahwa kalau posisinya sebelumnya, Paulus mengejar anak-anak Tuhan dan bisa dia bunuh, sudah diizinkan secara duniawi ini. Namun kita tidak bisa menilainya bagaimana hatinya, bagaimana pertobatannya di hadapan Tuhan, karena yang menilai itu Tuhan. Nah, sama seperti yang terjadi di Korintus pada masa itu. Sehingga dari sebelum ayat-ayat ini, di situ ada banyak sedikit yang percaya dan ada juga yang tidak percaya. Makanya dijelaskan dari ayat-ayat sebelumnya bahwa dia itu memang benar dulu seorang yang menganiaya anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saat ini dia sudah bertobat. Namun manusia tidak bisa mengenal pertobatannya itu karena hanya Tuhan yang mengetahui hati manusia. Tuhan itu menurunkan orang yang menerima dunia. Tetapi roh yang saya mohon maaf sekali pada Bapak Ibu penonton di luar sana. Kita teruskan. Ya, memang si Paulus ini mengerti bahwa dia itu seorang penjahat dan dia memiliki roh dunia sehingga dia bisa membedakan roh dunia dan roh Allah. Dan Shalom semuanya ya. Shalom kepada Bapak Surgawi, shalom kepada mempelai, dan shalom kepada ketiga pasukan ya yang berada di Zoom Live ini maupun di luar Zoom Live ya. Untuk renungan firman biar nanti Bapak Surgawi sendiri yang akan melanjutkan. Aku hanya menambahi apa yang harus kalian kerjakan ya untuk saat-saat ini ya. Kalian harus sudah mulai menanam ya, karena benar-benar masa kesusahan. Jadi apa yang harus kalian tanam, entah itu makanan ya, sayuran yang kalian suka, buah-buahan yang kalian suka, bahkan ikan atau peternakan ikan atau perikanan itu ya, yang mudah-mudah saja seperti ikan lele atau nila. Jadi untuk persiapan ke depannya itu amat sangat susah. Jadi kalian harus mempersiapkan
sejak dini ya, karena sudah pada mulai pasar-pasar itu mulai sepi, bahkan minimarket itu sudah mulai pada tutup, hypermart itu mulai tutup karena memang daya beli konsumen itu sudah menurun, dan kalian harus mempersiapkan bibit-bibit atau sayur-sayuran atau buah-buahan yang masa panennya itu pendek, jadi kurang dari beberapa bulan kalau bisa. Semisal ya kalian itu menanam terong atau menanam lombok atau cabai atau kangkung atau sawi yang bisa untuk kalian itu petik ya. Jadi kalian tidak menunggu lama masa panennya. Kalian cari searching di YouTube ya, itu banyak sekali sayuran atau buah-buahan yang masa panennya itu di bawah 6 bulan atau sekitar tiga bulanan. Itu kalian menanam buah-buahan atau sayuran yang masa panennya itu pendek supaya bisa untuk kalian bertahan hidup. Semisal kalian tidak memiliki pekarangan ya, kalian bisa untuk menanam di pot atau di botol bekas air minum itu ya, galon atau aqua atau yang 1 literan itu kan bisa dijadikan pot ya. Kalau kalian itu apa itu, dan kalau kalian memiliki wadah untuk memelihara ikan ya, kalian bisa memakai lumayan cukup besar itu yang biasanya buat tingginya 1,5 meter itu kan pelihara ikan. Pelihara ikan mudah itu seperti nila atau lele itu mudah memelihara ikannya. Jadi tidak usah repot pemelihara ikannya itu. Jadi kalian bisa sambil berkebun atau sambil menanam di pekarangan atau di pot-pot atau di tempat-tempat polybag segala macam ya. Itu sudah harus kalian mulai sekarang ya. Karena kalian harus bisa bertahan hidup, tidak menggantungkan sistem dunia seperti itu. Kalau kalian sudah berada di hutan ya itu lebih bagus lagi ya. Kalian sudah menyiapkan pekarangan, rumah pohon, segala macam. Itu lebih cepat lagi kalau kalian sudah berada di lereng-lereng gunung ataupun di bukit-bukit atau di tempat-tempat yang tidak ada sinyalnya, itu lebih bagus lagi. Karena kedepannya itu akan dipersempit ruang gerak kalian. Kalian sudah tidak lagi bisa untuk mengakses pekerjaan ya. Pekerjaan itu akan mereka jepit ya. Jadi banyak sekali akan PHK sana sini. Lebih banyak lagi ke depannya. Jadi akan susah mencari pekerjaan. Jadi kalian harus mempersiapkan untuk bertahan hidup. Minimal ya kalian bisa makan ya. Bisa mencukupi kebutuhan jasmani kalian dengan makan. Walaupun itu hanya makan sehari itu hanya 1 kali saja. Itu sudah lebih dari cukup. Intinya ya kalian harus mempersiapkan lahan pekarangan ataupun tempat untuk menanam. Baik itu sayuran, buah-buahan. Ya kalau kalian punya tabungan ya kalian membeli itu hewan ya. Misalnya saja kalian suka makan daging kambing ya pelihara aja itu kambing. Kalau kalian sisa uang banyak ya bisa dibelikan sapi ya. Atau mungkin apa namanya B2 ya, entah itu hutan ataupun B2 kota ya, kalian bisa memeliharanya ketika kalian masih punya tabungan ya. Kalau kalian tidak punya ya kalian bisa memelihara apa namanya ayam atau
bebek ya, itu yang menghasilkan telur ya, supaya untuk bisa mencukupi kebutuhan kalian, makanan kalian sehari-hari. Kalau kalian pelihara apa namanya ayam itu pejantannya satu saja ya, yang banyak itu betina. Misalnya pejantannya satu ya, betinanya itu 4 atau 5 ya, supaya telurnya itu cepat bertelur mereka. Jadi jangan pelihara pejantan itu terlalu banyak ya, jadi cukup 2 atau 3, lalu betinanya bisa 5, 10 atau 15 ya, supaya cepat bertelur dan bisa untuk makan kalian sehari-hari, entah kalian rebus, entah kalian goreng, ataupun kalian campurkan dengan makanan yang lain, dicampur supaya kalian tidak bosan, seperti itu ya. Jadi kedepannya itu benar-benar sangat susah ya, jadi kalian harus mempersiapkan, memang ya, jangan hanya diam saja, dan kalian jangan lupa untuk tetap bersaksi, tetap memuji memuliakan nama Tuhan, sehingga apa yang Tuhan sediakan kepada kalian itu benar-benar sudah kalian tata rapi ya, sudah kalian persiapkan memang, jadi kalian tidak kaget, tidak takut, tidak khawatir ya. Dan ketika kalian mengerjakan pekerjaan kebun ataupun sawah ya, jangan lupa untuk minum itu rebusan daun putri malu ya, supaya kalian tidak terlalu capek mengerjakan pekerjaan semuanya itu. Karena kan pekerjaan di sawah, di kebun atau di pekarangan itu kan memakan tenaga yang sangat banyak ya, menguras tenaga yang sangat banyak. Jadi pengganti suplemennya ya, kalian harus minum rebusan daun putri malu itu, supaya kalian itu tidak merasa capek ya. Capeknya itu hilang dalam sekejap ketika kalian itu meminum rebusan daun putri malu, seperti itu. Dan ketika kalian itu memelihara ikan ya, per seminggu sekali itu diganti airnya, misalnya lele atau nila ya. Terus ketika memberi makan itu ya, kalian kasih aja daun daun singkong atau daun itu apa namanya, daun pepaya ya, supaya ikannya itu sehat. Jangan lupa memberi makan ikannya seperti itu ya. Kalau kalian punya apa namanya pelet atau apa ya, itu juga bisa jadi alternatif lain juga. Jadi pelihara ikan yang mudah dibudidaya ya, jangan pelihara ikan yang susah ya, yang bikin kalian repot sendiri ya, itu usahakan jangan jangan dulu ya. Jadi kalian harus jalan itu semua ya. Kalau kalian itu sudah berjalan itu semua, jadi tidak tergantung dengan sistem dunia. Lalu kalau kalian ingin menanam ya, misalnya memakai pot atau polybag ataupun botol-botol yang minuman yang bekas yang 1 literan itu kan bisa dijadikan pot ya, digunting ya, dibelah, itu kan bisa dijadikan 2 ya. Dan kalau bisa ya, kalian menggunakan pupuk itu alami, jangan menggunakan pupuk yang memakai kimia ya. Pupuk alami itu menggunakan kotoran kambing atau kotoran sapi. Jadi ketika kotoran kambing atau sapi itu sudah mengering ya, misalnya 3 hari atau seminggu sudah kering, bisa kalian tempatkan di dalam tanah ya. Jadi di dalam tanah itu bisa kalian menyimpan kotoran kambing yang sudah mengering atau kotoran sapi yang sudah mengering. Itu bisa kalian simpan dulu di dalam tanah, ditimbun itu selama 3 bulan sampai 5 bulan. Itu barulah kalian tanami, seperti itu. Karena dulu aku pernah menanam pohon matoa di depan rumah ya. Jadi ya aku bisa sharing ke kalian ya, sebelumnya itu. Dulu aku
pernah menanam pohon matua itu sebelumnya itu 3 bulan atau 4 bulan itu sudah aku timbun kotoran sapi sama kotoran kambing ya yang sudah kering itu aku timbun, dan setelah 10 tahun kemudian ya pohon matua di depan rumahku itu besar sekali ya, sampai bahkan di belakang rumah itu juga sangat berbuah lebat ya, sampai mengganggu jalur aliran listrik ya. PLN itu terganggu gara-gara pohon matua ya. Makanya aku bisa sharing ke kalian ya tentang pupuk, tentang segala macam. Jadi pupuk itu tidak usah kalian memakai bahan-bahan kimia, memakai kotoran-kotoran hewan saja. Lebih bagus kalau kalian itu dapat kotoran itu apa? Kelinci ya, itu lebih bagus lagi. Tapi itu kan susah ya dapatnya. Yang gampang itu ya, yang mudah itu ya kotoran kambing sama kotoran sapi ya, yang Shalom semuanya, Bapak Ibu yang ganteng, yang cantik. Shalom mempelai, sukacita mempelai bisa hadir. Shalom. Ketiduran ya tadi. Haleluya. Gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu, firman Tuhannya dari mana tadi? Bucan Esther. Halo. 1 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 16. 1 Petrus. 2 Korintus, 1 Korintus. Oh, 1 Petrus, 1 Korintus. Pasal 2 ayat 12 sampai 16. Ayat 12 sampai 16. Ini kita tidak menerima roh dunia. Ya, betul. Boleh saya sambung Bucan Esther ya? Silakan. Untuk membantu ya Bapak Ibu. Ya. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan, Bapak Yahweh, Bapak Yeshua HaMashiach Elohim. Firman Tuhan yang hidup dan berkuasa kekal selama-lamanya. Ya dan amin. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan, biarlah firman Tuhan yang telah menjadikan kita hidup dari dalam gelap, pindah ke dalam terangnya yang ilahi. Kita telah meninggalkan dosa-dosa kita, oleh karena firman itu hidup di dalam kita. Baiklah kita keluar daripada kegelapan dunia, daripada roh-roh dunia yang menguasai kita, sehingga kita dapat menerima belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan, kuasa Tuhan, yang senantiasa mengasihi kita, mencintai kita, yang senantiasa melihat akan kehidupan kita. Tuhan senantiasa memantau kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya memberitakan firman Tuhan pada malam hari ini, karena Bapak Surgawi dalam diri Bapak Eman Lahago II berhalangan, tidak ada jaringan ya. Memang susah jaringan di tempatnya. Ya, saya ambil kendali saja Bapak Ibu ya. Saya menggantikan beliau, tidak mengurangi rasa hormat, tidak mengurangi rasa sukacita kita, tetapi biarlah kita berpadanan dengan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan itu sebagai teguran, sebagai nasihat, sebagai wejangan bagi kita Bapak Ibu untuk kehidupan kita di dunia ini menuju kehidupan akhirat yang kekal. Haleluya. Biarlah kita membuka hati kita, siapapun yang memberitakan firman itu bagi kita dengan kebenaran, dengan Roh Kudus, dengan kuasa Tuhan, Roh Tuhan bekerja di dalam hati kita, sehingga siapapun yang memberitakan firman itu, marilah kita terima dengan baik dan dengan kerendahan hati kita, dan kita melakukan firman itu tanpa memandang siapa yang memberitakannya Bapak Ibu. Karena itu adalah kabar sukacita, kabar baik kepada kita, supaya mendidik kita menjadi orang-orang yang benar, orang-orang kudusnya Tuhan, supaya kita meninggalkan kegelapan dunia ini, supaya kita tidak terikat di dalam roh-roh dunia, tetapi melainkan kita berpadanan dengan roh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri Bapak Ibu.
Yang dulunya kita adalah anak-anak kegelapan, kita ditariknya oleh kuasa Tuhan, kita dipilih oleh kuasa Tuhan Bapak Ibu, sehingga kita menjadi anak-anak terangnya Tuhan. Haleluya. Ada amin Bapak Ibu ya? Tidak mengurangi rasa sukacita Bapak Ibu ya, tidak kecewa ya. Bapak Yahweh berhalangan ya. Saya muncul dadakan Bapak Ibu ya, karena istirahat capek sekali saya rasa Bapak Ibu. Ketiduran ya Bapak Ibu. Ya saya ketiduran seperti pingsan, kena bantal langsung ngorok Bapak Ibu ya. Dan lupa waktu. Seperti itu. Jadi tidak mengurangi rasa sukacita ya Bapak Ibu, jujur dari hati ya. Sama saja ya Bapak Ibu, sama saja. Senang hati Kita adalah mengklaim. kita adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan, orang-orang kudusnya Tuhan, siapapun kita memberitakan firman itu dengan niat yang baik, dengan hati yang tulus. Ya, Bapak Ibu mendengarkan karena firman itu menasihati kita, menegur kita, jalan-jalan kita yang bengkok diluruskan oleh Tuhan ya. Mari sambut firman Tuhan ini dengan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, kuasa firman itu sendiri ya Bapak Ibu. Haleluya. Firman Tuhan berkata 1 Korintus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah ada di dalam kebenaran firman Tuhan, kita tidak lagi bisa menerima roh-roh daripada dunia ini, bukan? Kalau kita sudah ada di dalam kebenaran firman Tuhan, kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang sejati, pengikut Tuhan, firman Tuhan yang sejati, kita tidak bisa lagi menerima roh-roh dunia. Siapa di antara Bapak Ibu yang sudah menerima kasih Tuhan, cinta Tuhan, belas kasihan, masih juga menerima roh-roh dunia? Masih juga suka dengan bermain-main dengan setan, Bapak Ibu ya? Tentu kita akan memilih satu Tuhan, Bapak Ibu, yang lebih kita cintai, yang lebih kita sayangi, yang lebih kita sukai, bukan? Nah, disinilah letak Bapak Ibu harus mengambil keputusan di dalam hati Bapak Ibu memilih roh-roh dunia kah atau mengikut Tuhan yang sejati. Mengikut firman Tuhan yang sejati. Roh Bapa Surgawi, roh firman, dan roh kudus. Bapak Ibu tidak mungkin bisa memilih dua Tuhan yang sama. Bapak Ibu mencintai Tuhan, Bapak Ibu juga mencintai roh-roh dunia, kenikmatan dunia. Bapak Ibu menyembah Tuhan, Bapak Ibu juga cinta kepada uang, kepada kenikmatan-kenikmatan dunia Bapak Ibu. Tentu di antara dua Tuhan yang Bapak Ibu kenali, ya di dalam darah dan daging, di dalam tubuh manusia roh itu, pasti ada salah satu Tuhan yang lebih kita cintai, bukan? Iya bukan Bapak Ibu? Roh-roh dunia, kenikmatan dunia, atau Tuhan? Haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Untuk itu anak-anak Tuhan diperlengkapi dengan persenjataan ilahi untuk membedakan mana roh Tuhan, mana roh-roh dunia. Karena itu adalah yang dikaruniakan Bapak Ibu, Tuhan Allah kepada kita. Ya. Jadi Bapak Ibu harus pintar bermain Bapak Ibu di dua kaki Bapak Ibu ya. Saya ajak Bapak Ibu bermain di dua kaki. Bapak Ibu pintar juga secara dunia, jangan juga terlalu bodoh-bodoh secara dunia. Tetapi Bapak Ibu juga pintar secara roh. Kadang kita terlalu fokus di dunia roh ilahi, mengikut Tuhan, kita dibodoh-bodohi oleh dunia. Makanya firman Tuhan berpesan kepada kita Bapak Ibu, seperti ini, luruslah seperti merpati, cerdiklah seperti ular. Karena ular itu sangatlah cerdik Bapak Ibu. Ya, kalau kita terlalu tulus seperti merpati, maka kita jadi bodoh Bapak Ibu. Secara dunia, kita jadi bulan-bulanan. Kita dilihat seperti orang blow on. Dibodoh-bodohi Bapak Ibu ya. Jadilah lurus seperti merpati, tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Karena ular-ular ini sangatlah cerdik. Mereka menggoda dengan kata-kata, dengan karakter yang palsu, kata-kata yang palsu. Ya, roh-roh dunia ini Bapak Ibu ya.
Kita tidak menerima roh dunia, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu yang sudah ada di dalam Tuhan harus menolak full roh-roh yang berasal daripada dunia ini. Dan kita terima roh berasal daripada Allah ya. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, kalau Bapak Ibu tidak menerima kuasa roh daripada Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Bapak Ibu tidak akan tahu karunia apa yang Bapak Ibu terima. Karunia apa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Kita tidak akan tahu. Kita akan menjadi buta tuli Bapak Ibu ya. Kita tidak akan tahu. Ya, untuk itu kita harus pintar secara roh, pintar juga secara jasmani. Itu memang sangat susah Bapak Ibu ya. Kalau pintar secara roh dan pintar secara duniawi ini Bapak Ibu. Karena kalau kita pilih roh Allah juga Bapak Ibu dalam hidup kita ini, otomatis kita akan menjadi bodoh secara duniawi. Makanya sering Bapak Ibu kita ini dibodoh-bodohi oleh dunia. Karena apa? Kita berjalan di dalam roh Tuhan, roh ilahi, kita fokus. Sehingga kita bodoh secara duniawi. Tetapi tidak apa Bapak Ibu. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya dibodohi oleh roh-roh dunia Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah membiarkan kita ini dibodoh-bodohi. Kalau seandainya pun kita dibodoh-bodohi Bapak Ibu, pasti Tuhan akan membalas apa yang telah hilang daripada kita itu, yang sudah diambil dunia. Tuhan akan membalasnya 1000 kali lipat. Apa yang sudah hilang, yang sudah dibodoh-bodohi oleh dunia, ya, Tuhan akan memberkati kita, melimpahkan kepada kita berkat yang 1000 kali lipat Bapak Ibu. Yang tidak dipikirkan oleh logika kita manusia Bapak Ibu ya. Ayat yang 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Jadi, semuanya adalah pekerjaan roh, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menyalibkan daging, Bapak Ibu sudah meninggalkan hal-hal dunia, Bapak Ibu sudah tidak terkoneksi dengan roh-roh dunia, Bapak Ibu lebih mencintai Tuhan daripada mamon, daripada uang, daripada harta. Coba Bapak Ibu misalkan memiliki rumah mewah, mobil mewah, tapi ketika Bapak Ibu sentuh itu, dalam hati berkata, ini bukan milikku loh. Bapak Ibu sadar enggak? Atau Bapak Ibu dalam hati, oh ini punyaku. Semuanya, aku bermegah di dalam kepemilikan rumah saya, mobil mewah saya, uang saya yang banyak. Dan menjadikan Bapak Ibu sebagai manusia-manusia yang angkuh. Kalau Bapak Ibu sudah ada di titik ketika menyentuh sesuatu, apakah itu rumah, apakah itu uang, apakah itu mobil, Bapak Ibu sudah melepaskan diri dari segala hal itu, ada bisikan di dalam hati Bapak Ibu, ini bukan milikku. Semuanya ini hanyalah pinjaman. Bapak Ibu menyentuh uang, ini bukan milikku, ini hanya untuk kebutuhan. Apa gitu, semuanya bukan milikku. Nah itu Bapak Ibu sudah melepaskan diri daripada keterikatan dunia. Sehingga tidak menjadikan sombong Bapak Ibu, tidak menjadikan angkuh. Ya, tidak menjadikan hati Bapak Ibu itu, jiwa itu tidak terikat kepada benda-benda, kepada rumah, kepada harta, mobil, uang. Sehingga pada waktu setan menggodok Bapak Ibu, pada waktu setan mengambil semuanya Bapak Ibu, kalau setan menyentuh hartanya, nyawa kita, ya, jiwa kita ini ya, sebentar saja Bapak Ibu langsung hilang. Sekejap Bapak Ibu tidak gila, tidak stres. Bapak Ibu tetap strong, ya, tetap tersenyum, tetap mengandalkan Tuhan, tidak kecewa dengan Tuhan karena hati Bapak Ibu itu tidak terikat kepada benda, kepada rumah, kepada mobil, kepada uang, kepada perhiasan-perhiasan, kepada sepatu, kepada baju, semuanya, kepada tas, kepada apa lagi, kepada pokoknya semua benda-benda apa yang Bapak Ibu sentuh, Bapak Ibu katakan dalam hati itu,
ada berbisik roh dalam hati, ini bukan punyaku. Ini kepunyaan Bapa Yahweh. Aku hanya dipinjamkan saja. Aku hanya menerima berkat daripada Bapa Yahweh, dan semua ini pinjaman dan fana, tidak ada yang abadi. Nah, jadi tidak terikat Bapak Ibu hati kita itu di benda-benda, di rumah apapun, mau itu benda-benda mewah apapun segala hal, itu tidak terikat di hati kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah dikaruniakan Tuhan, roh Tuhan itu kepada kita, kepemilikan apa yang ada di dunia ini itu semuanya hanyalah fana, tidak abadi, hanya tipu-tipu saja Bapak Ibu ya. Jadi yang kita pentingkan adalah roh kita, hati kita, jiwa kita di hadapan Tuhan. Bagaimana hati kita ini bisa berbicara kepada Tuhan, hati kita ini bisa connect dan bisa nyambung kepada Tuhan, karena Tuhan ingin berbicara dari hati kita, bukan dari segala kemunafikun, segala kepalsuan dunia. Kan manusia suka sekali pakai topeng kan. Roh-roh dunia ini kan sangat banyak memakai topeng-topeng yang berlapis-lapis Bapak Ibu ya. Tuhan tidak suka seperti itu anak-anaknya. Tuhan mau kita seperti bayi-bayi, polos, transparan, ketulusan hati harus ada, ya, kemurnian hati. Itulah kita sangat ditempa Bapak Ibu, apabila kita mengenal Tuhan dengan benar, kita sangat ditempa oleh kuasa Tuhan, oleh kuasa surgawi itu. Kita dibakar dengan api roh Tuhan itu sendiri Bapak Ibu. Sehingga iman kita, hati kita, jiwa kita, roh kita ini dimurnikan. Sehingga apabila berbicara dengan Tuhan tidak dusta-dusta. Bapak Ibu bicara dengan Tuhan, berdoa, ya Tuhan yang baik-baik ya. Di dunia ini, ya Tuhan. Wah, A, B, C, D sampai Z, ulang lagi sampai A. Supaya orang dengar doa kita itu baik, panjang lebar, panjang. Tahu-tahu palsu semua, bohong semua. Di dalam hati tidak seperti itu Bapak Ibu. Nah, Tuhan tidak suka anak-anaknya berbicara seperti itu. Lain di bibir, lain di hati. Lain di hati, lain di bibir Bapak Ibu. Tuhan tidak suka seperti itu. Karena Tuhan akan mengecek hati saudara ketika kita tidur. Tidak ada manusia yang tidak tidur di dunia ini, kecuali punya kelainan ya. Semua manusia pastikan akan tidur kan? Akan capek jiwanya. Nah, di saat tidur itulah Tuhan mengecek hati kita. Apa benar dia ini? Tadi berdoa panjang lebar, doa syafaat sampai 1 jam. Betulkah dia ucapkan ini kepadaku? Tahu-tahu hatinya, kurang ajar. Lihat itu si A, saya jengkel dia. Lihat itu si B, saya tidak mau lihat mukanya. Penuh dendam hatinya. Terus lihat itu tetangga di sebelah kiri so beli mobil, tetangga sebelah kanan beli kulkas. Saya ini tidak ada, cuma beli ayam saja 1 ekor. Iri hati, dengki, belum dendam, tidak betul hati. Lah, Tuhan tanya, kenapa kau berdoa tadi panjang lebar 1 jam? Manis betul didengar oleh manusia. Itu hanya manusia saja yang dengar, karena manusia bisa ditipu-tipu. Tapi Tuhan tidak bisa ditipu saudara. Haleluya. Ya. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh Allah. Roh Allah itu, Bapak Ibu, tujuannya mendidik dan mengajar, Bapak Ibu. Mendidik dan mengajar supaya kita menjadi pintar. Supaya kita tidak lagi melakukan dosa. Supaya kita jijik dengan dosa. Karena semua orang telah jatuh dalam dosa. Tidak ada manusia yang suci kudus kecuali Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Jadi kita semua di sini ini, baik di live, baik saya pun diri saya ini, saya tidak berani Bapak Ibu mengakui bahwa diri saya ini suci kudus. Kita semua di dalam darah dan daging ini sudah jatuh di dalam dosa sejak dari kejatuhan Adam dan Hawa, bukan? Dan keturunannya tidak ada yang tidak berdosa. Untuk itu Bapak Ibu, kita harus meminta roh Allah supaya mendidik kita menjadi anak-anaknya yang taat dan setia di dalam pengajaran Tuhan itu sendiri. Di mana pengajaran Tuhan itu? Firman-Nya yang hidup dan berkuasa. Kita baca firman-Nya setiap hari.
Dan kita bukan hanya baca dan diam duduk, merenung, kita baca, kita diam duduk, berdoa, dan melakukan firman itu Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan cuma berteori, tetapi marilah kita mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi anak-anaknya yang bersinar-sinar dan bercahaya ketika Tuhan datang di dalam kemuliaannya. Dia memberikan kuasa dan kemuliaannya kepada anak-anaknya yang setia, bertahan di masa-masa yang susah ini, yang sukar ini. Tuhan ingin melihat anak-anaknya. Tuhan ingin mendengar dari hati anak-anaknya. Bahwa anak-anaknya tetap setia. Tetap bersemangat. Tetap strong. Mengikut Tuhan. Di masa kegelapan yang sangat gelap dunia ini Bapak Ibu. Jikalau dunia dipenuhi berkat yang melimpah-limpah. Jikalau dunia dipenuhi dengan kenikmatan, berkat luar biasa, tetapi kita mempelai Tuhan, anak-anak Tuhan semakin terjepit, semakin dijepit, hidup dalam masa kesusahan ini Bapak Ibu, biarlah kita timbul seperti emas dan berlian. Di tengah-tengah lumpur dunia ini, saudara. Jangan kita lemah. Jangan kita menjadi lemah. Jangan kita menjadi tawar hati. Jangan kita membanding-bandingkan diri kita. Masa kita lihat dia itu pendosa anak dunia loh. Itu sana itu suka sekali berbuat dosa. Tapi minta ampun kehidupannya diberkati Tuhan dengan mamon. Dengan berkat yang luar biasa. Akhirnya kita timbul iri hati. Lebih baik saya ikuti saja cara-cara dunia. Seperti dia. Dia diberkati dia. Luar biasa. Dia tidak dekat dengan Tuhan. Dia tidak mengenal Tuhan. Kok diberkati terus secara luar biasa. Saya ini sudah mandi-mandi air mata. Sudah menderita. Sudah dihantam setan kiri kanan. Sudah dicaci maki orang. Sudah difitnah nama saya. Sudah rusak-rusak. Sana sini rusak. Akhirnya saya menjadi tawar hati. Saya menjadi kecewa. Jangan Bapak Ibu. Karena setan lagi buai mereka di dalam kenikmatan dunia. Setan lagi jamu mereka seperti ratu dan raja tanpa mereka sadari. Dan mereka terbuai di dalam kenikmatan dunia itu tanpa juga mereka sadari Bapak Ibu. Marilah di dalam kesusahan kita yang penting bisa makan. Istilahnya orang walaupun bisa makan nasi, DP teri cuma 5 ekor. Bersyukur Bapak Ibu. Bersyukur. Bisa dihitung DP ikan kering itu 5 ekor bajajar di atas nasi. Yang penting masih bisa makan dengan ucapan syukur. Itu untuk bertahan Bapak Ibu di dalam darah dan daging. Walaupun seperti kata Pangeran itu 1 hari 1 kali makan. Ya saya 1 hari 1 kali makan ya buka puasa. Kadang bertahan sampai kemarin sampai jam berapa kemarinnya? Jam 5 kayaknya sih, setengah 5 atau jam 4. Sudah lapar Bapak Ibu ya. Tapi saya makannya jam 5 kayaknya. Ya saya istirahat capek dulu habis live, capek, istirahat dulu 1 jam atau setengah jam baru bisa makan. Seperti itu. Jadi jangan kita manjakan mulut kedagingan kita ini, kita kasih makan terus. Sehingga manusia roh kita ini lemah Bapak Ibu. Coba tekan manusia daging kita ini. Berpuasa dan doa. Baca firman. Maka manusia roh kita ini akan hidup Bapak Ibu. Kalau kita manjakan manusia kedagingan kita ini, kita akan berbuat dosa Bapak Ibu. Yakin tidak? Kita akan lupa Tuhan loh. Kalau kita dimanjakan terus ini manusia daging, dengan makanan yang enak, makanan yang nikmat, kita akan melupakan atau kita tidak akan menghitung cinta Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita begitu banyak. Ya, kita harus memberi makan manusia roh kita ini dengan firman Tuhan. Ya, harus senantiasa diberi makan Bapak Ibu manusia roh kita. Bapak Ibu tahu enggak tadi? Saya bangun, saya kan penonton live setia Bapak Ibu ya. Tapi saya tidak
kan saya kadang di live chat itu saya tidak komen, kadang saya komen, tapi saya pantau Bapak Ibu ya, ibadah-ibadah, kesaksian juga saya pantau. Nah, tadi itu Bapak Ibu ceritanya, saya lagi habis bangun Bapak Ibu, rencana saya tadi itu kan hanya sebagai penonton live, komen-komen di live Bapak Ibu ya. Tapi sebelum saya kan saya nonton diam-diam tuh, nonton diam-diam, amati. Saya lihat tidak ada lagi suara pengkhotbah Bapak Ibu ya. Terus suara Bapak Yahweh itu jelas sekali di telinga saya, mempelai. Gantikan dulu mempelai, bawa firman. Nah, cuma itu suara yang saya dengar, terus suara yang kedua itu jaringan tidak baik. Nah, di situ saya langsung masuk di live Bapak Ibu, saya chat, saya bilang shalom, buru-buru terus langsung roh itu menyuruh saya untuk ganti baju Bapak Ibu. Roh saya cepat-cepat suruh untuk ganti baju, ambil alih, bawa firman. Nah, seperti itu pekerjaan roh, saya juga tidak tahu, saya hanya taat saja Bapak Ibu, saya cepat-cepat ambil baju, saya dandan cepat-cepat, dan saya komen tuh di live ya, saya komen ada salam. Nah, karena disuruh roh Bapak Ibu ya, disuruh roh. Jelas sekali suara Bapak Eman di telinga saya, gantikan dulu mempelai, gantikan dulu. Nah, seperti itu, sementara Pangeran Ilahi berbicara, saya sementara ganti baju itu Bapak Ibu, saya cuci muka, cepat-cepat saya ganti baju. Padahal saya rencana cuma penonton live ya, penonton di live saja, Pak, komen-komen di live. Tapi rencana Tuhan bukan seperti itu, harus cepat menggantikan ya, menggantikan kekosongan Bapak Ibu ya. Haleluya. Karena firman Tuhan pada saat ini sangat diperlukan Bapak Ibu tentang hikmat manusia, roh-roh dunia, dan hikmat daripada Tuhan itu sangatlah berbeda Bapak Ibu ya, sangatlah berbeda. Jadi kalau kita berkata-kata dengan roh Tuhan, maka yang kita pakai adalah hikmat Tuhan. Hikmat yang berasal daripada Allah itu sendiri, bukan berasal daripada dunia ini. Dan roh Tuhan, hikmat yang berasal daripada roh Tuhan itu bukan berasal daripada diri saya, bukan berasal juga daripada dunia ini. Tetapi hikmat itu luar biasa yang datangnya daripada Tuhan. Dan kita tidak lagi berkata-kata dari diri kita sendiri, apa yang kita ingin kita katakan, itu yang ingin kita katakan. Tetapi roh itulah yang menuntun kita untuk berkata-kata. Roh itulah sendiri yang mengajari kita untuk kita berkata-kata. Walaupun Bapak Ibu bodoh, secara dunia tidak pintar bicara, pemalu, pendiam. Tetapi kalau roh Tuhan memakai kita, roh yang luar biasa itu menuntun kita untuk berbicara, maka kita jadi manusia yang pintar. Kita menjadi manusia yang berhikmat, yaitu hikmat ilahi Bapak Ibu ya. Jadi perkataan kita atau pengajaran kita bukan diajarkan oleh hikmat manusia, melainkan oleh hikmat Tuhan itu sendiri Bapak Ibu. Ya, melainkan hikmat daripada Tuhan itu sendiri yang mengajari kita untuk supaya kita bisa mengajar kepada manusia. Bapak Ibu bisa membedakan kan? Manusia berkata-kata dengan hikmatnya sendiri daripada roh-roh dunia, ataupun manusia itu berkata memakai hikmat Tuhan yang berasal daripada roh Tuhan itu sendiri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu peka, Bapak Ibu sudah hidup di dalam roh, dan suplai makanan bagi roh itu setiap hari Bapak Ibu berikan kepada tubuh rohani Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa peka dan membedakan mana hikmat duniawi, mana hikmat surgawi. Yang kita manusia ini pada zaman ini hidup di saat ini, di waktu ini, yang bagi dunia sangat sulit orang untuk dekat dengan Tuhan. Yang bagi manusia itu di zaman kita ini yang serba modern, yang serba dengan kecanggihan teknologi, yang serba dengan instan, ya, susah untuk manusia itu mendekat kepada Tuhan, Bapak Ibu ya. Akan susah. Itu bagi pandangan dunia. Karena apa? Orang lebih terbuai dengan teknologi,
dengan keinstanan kehidupan kita ini yang serba instan. Kita bisa dapatkan dengan instan. Ya, kita serba instan pokoknya Bapak Ibu. Apa-apa yang kita inginkan itu dipermudah. Beda dengan zaman dahulu ya. Harus pakai usaha-usaha. Sekarang ini kan instan Bapak Ibu ya. Manusia sekarang suka yang simple-simple dan instan. Susah manusia untuk mendekat kepada Tuhan dengan duniawi ini membawa manusia itu, digiring manusia itu kepada hal-hal yang gampang, yang mudah. Kan kalau mengikut Tuhan kan tidak mudah, saudara. Harus bayar harga, harus menderita pikul salib. Sangat susah ya di zaman modern ini untuk bisa manusia mengikuti, berpadanan dengan kasih setia Tuhan, berpadanan dengan hukum-hukum kudusnya Tuhan, berpadanan dengan cinta Tuhan, Bapak Ibu. Sangat susah. Pasti di antara 10 hukum Taurat itu ada yang kita lewati, ada yang kita langgar, ada yang jebol, ada yang tidak kita lakukan. Itu manusia Bapak Ibu ya, di dalam darah dan daging. Tetapi harus diingat Bapak Ibu ya, kalau kita sudah keluar daripada manusia-manusia kegelapan yang dulu kitanya adalah kehidupan kita gelap, kehidupan kita dipenuhi dosa, tetapi kita mengenal kebenaran itu di dalam hidup kita. Kita mengetahui kebenaran itu di dalam hidup kita. Mari kita mengambil sikap yang benar. Kita mengambil sikap hati di dalam kerendahan hati Bapak Ibu, supaya kita hidup benar-benar kudus, hidup di dalam kebenaran Tuhan, sehingga kita akan diangkat oleh Tuhan. Dia bekerja di dalam dimensi roh dan kebenaran. Kita akan diangkat oleh Tuhan sebagai apa? Orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang benarnya Tuhan. Jangan tertidur roh kita di tengah-tengah dunia ini selama kita menjadi manusia. Ayo, kita bangkit, Bapak Ibu. Jangan hidup tenggelam di dalam dosa kita, di dalam kenikmatan dosa. Karena apa? Setan ingin membawa kita ini, anak-anaknya, suka dengan dosa, terbuai dengan dosa. Dan kita dijadikannya manusia-manusia yang munafik di dunia ini, Bapak Ibu. Dan pada waktunya setan akan mengintimidasi kita. Tinggal tunggu waktunya meledak. Meledak. Jadi Bapak Ibu, jaga sikap hati kita, ya, jaga perilaku kita, jaga perkataan kita, jangan sampai melukai orang, ya. Jaga semuanya Bapak Ibu ya, jangan sampai teledor. Hari ini Bapak Ibu bisa berkata-kata manis, besok Bapak Ibu caci maki itu orang langsung lari, tidak muncul-muncul lagi. Ya, sebelum itu terjadi dalam kehidupan kita anak Tuhan, mari jaga perkataan kita, jaga sikap kita, jaga karakter hidup kita supaya kita jadi berkat bagi orang lain. Jangan kita melukai hati orang lain. Kalau orang lain itu berbuat dosa, kalau kita tegur ya terserah. Kita bilang, kau terserah kau, saya tegur ini karena saya kasihan, saya memiliki kasih Tuhan dalam hidup saya. Saya tegur, jangan kau berzina, jangan kau mencuri, jangan kau membunuh saudaraku, sister, bro, jangan ya. Lakukan itu. Kalau dia tersinggung, saya tersinggung, saya tidak mau berteman dengan kau lagi. Terserah kau. Itu tidak apa Bapak Ibu ya. Tidak apa kalau Bapak Ibu tegur itu orang. Ya, di depan mata Bapak Ibu. Ya, dia berbuat dosa kan. Terus Bapak Ibu tegur begitu. Tidak apa-apa itu Bapak Ibu. Saya dukung. Ya, saya dukung perlakuan dan kesaktian mulut Bapak Ibu, lidah Bapak Ibu kan tajam bagaikan pedang mata dua itu. Jadi lidah kita ini anak-anak Tuhan, bagaikan pedang mata dua kalau kita menegur orang berdosa. Ya. Tapi jangan Bapak Ibu maki-maki itu orang tidak ada salahnya. Ya, Bapak Ibu yang kerasukan setan harus sadar diri. Ya, orang-orang yang dimaki itu langsung kurang aja ya. Besoknya sudah tidak muncul-muncul. Bapak Ibu yang harus sadar diri, tidak boleh seperti itu. Ya, suka maki-maki orang tidak ada salah. Itu orang datang di rumah Bapak Ibu, toh, sister, ada yang saya mau bantu, sister. Masak-masak kah, bikin kue. Kebun binatang dia kasih. Dasar kau, semua kebun binatang keluar. Nah, itu Bapak Ibu yang kerasukan setan. Bapak Ibu harus bertobat cepat ya. Harus bertobat cepat seperti itu. Jadi ada dua Bapak Ibu. Pakailah lidah kita ini sebagai pedang mata dua atau sebagai iblis, sebagai ular yang mendesis. Jangan pakai lidah kita ini sebagai ular yang mendesis Bapak Ibu ya. Bercabang-cabang, tidak bisa dipakai lidah kita ini, tidak bisa dipercaya. Papan dusta lagi ya. Jadi harus menggantikan hidup kita yang lama menjadi hidup yang baru. Kalau kita
hidup kita yang lama ini doyan bikin dosa, mari setelah kita mengenal Tuhan, kita menjadi jijik. Jijik Bapak Ibu, jijik melakukan dosa. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang pada diri kita masing-masing ini anak-anak Tuhan, apalagi yang sudah percaya cahaya bersinar-sinar, kita masih suka tidak buat dosa. Kita masih gemar tidak berbuat dosa di gelap-gelap, di tempat tidak ada CCTV. Kita bilang aman ini, aman. Di kebun ubi, kebun jagung, dimanapun. Senang tidak Bapak Ibu berbuat dosa? Kalau Bapak Ibu sudah tidak senang dan jijik melakukan dosa, berarti Bapak Ibu sudah ada di dalam terang kuasa Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih gemar pelihara kemunafikan, suka berbuat dosa, aman ini, aman coy, aman, tidak ada CCTV. Ingat saudara, mata Tuhan ada di segala tempat saudara ya. Ingat mata Tuhan ada di segala tempat. Kalau sudah sampai kesadaran Bapak Ibu di level itu, saya yakin Bapak Ibu tidak akan gemar dan tidak akan mau berbuat dosa Bapak Ibu. Ya kan? Kalau level kesadaran iman Bapak Ibu sudah ada di level itu. Karena setiap manusia hidup di muka bumi ini levelnya berbeda-beda. Dan tingkat kesadaran manusia itu di dalam pengenalan akan firman Tuhan yang sejatinya adalah pedang bermata dua yang memisahkan antara roh dan jiwa kita manusia. Roh datangnya dari roh yang maha baik dan jiwa kita ini manusia hidup di dalam kedagingan kita. Kita akan tahu Bapak Ibu. Kita ini sudah meninggalkan dosa-dosa kita kah? Sudah meninggalkan kehidupan lama kita kah? Sudah meninggalkan kegelapan itu kah? Atau malah kita gemar dan doyan dan terbuai dan menikmati dosa itu, saudara. Jangan Bapak Ibu ya, saya berpesan jangan. Nanti tiba-tiba mati, ya, inaillahi roji'un atau rib, tempat Bapak Ibu, anak-anak dunia ini ada di api neraka, saudara. Jangan seperti itu. Janganlah kalian hidup seperti anak-anak duniawi, tetapi kalian hiduplah berpadanan dengan kasih firman Tuhan yang berasal daripadaku, yang berasal daripada rohku, yang rohku itu adalah tujuannya mendidik, menegur dosa kalian, dan mengantar kalian kepada Bapakku yang di surga. Ingatlah kepada rohku, yaitu roh kebenaran yang dunia ini tidak bisa mengenalinya. Itulah rohku. Rohku adalah dunia selalu menolaknya. Karena rohku berasal dari dimensi dunia yang berbeda, bukan berasal daripada roh-roh dunia ini. Tidak sama. Tidak sama. Walaupun pekerjaanku bisa ditiru oleh roh-roh dunia ini, mereka bisa menyamar seperti malaikat terang. Tapi anak-anakku yang sejati di dalam kasih dan karunia kuasaku, mereka akan tahu membedakan mana roh-roh dunia dan mana roh-roh yang berasal daripadaku. Itulah perbedaan anak-anakku dengan anak-anak dunia. Mereka tidak menerima hikmat daripadaku, tetapi mereka menerima hikmat daripada roh-roh dunia itu sendiri. Mereka tidak mengenal aku. Mereka kalau bertemu denganku, mereka akan menolak aku. Mereka akan mencemooh aku. Mereka akan bahkan membunuh aku. Di dalam setiap anak-anakku yang mengikut aku sungguh-sungguh. Ketika rohku berdiam di dalam diri mereka, di dalam darah dan daging mereka, maka anak-anakku itu mereka akan bunuh. Mereka akan buat anak-anakku sangat menderita. Mereka akan tekan anak-anakku supaya apa? Mereka berbalik daripadaku. Karena setiap anak-anakku yang mengikuti aku sungguh-sungguh, maka dia pikul salib menderita, hidup di tengah-tengah dunia ini. Seperti yang aku contohkan 2000 tahun yang lalu. Contoh host yang sedang berbicara pada saat ini, yang sedang mengabarkan firman Tuhan pada saat ini, pada detik ini, telah mengalami kematian, beberapa puluh kali dibunuh oleh roh-roh dunia pada waktu dan zaman ini. Dan itu diberikan contoh kepada kita seluruh umat manusia. Jangan pernah kamu takut kepada mereka yang telah membunuh tubuhmu, baik jiwamu, tetapi takutlah kepada rohku yang bisa membunuh baik tubuh maupun jiwa dan roh kalian. Dan aku berhak untuk mengisi kalian ke dalam
surgaku atau ke dalam api neraka kekekalan itu. Aku berhak, karena Rohku yang berkuasa Alfa dan Omega di sini senantiasa berbicara kepada setiap anak-anakku yang memiliki hati yang bersih, hati yang lurus, hati yang mencintai dan mengasihi aku sungguh-sungguh. Itulah Rohku berdiam di wadah mereka, supaya dunia harus tahu ketika Rohku berbicara, Rohku mengajari, Rohku mendidik, dan membuat manusia semakin sadar dan semakin insaf untuk mengikuti jalanku yang penuh duri ini, yang penuh dengan kesesakan dan penderitaan, nyawa taruhannya. Tetapi mereka akan mewarisi kerajaanku. Kerajaan surgaku turun-temurun. Aku akan memberkati keturunannya sampai seluruhnya. Itulah roh yang datang daripada Rohku, yaitu Roh 01 Alfa dan Omega, dimensi roh dan kebenaran. Jadi seperti itu anak-anakku yang harus diketahui. Ada perbedaan yang sangat nyata. Roh-roh dunia dengan roh yang berasal daripadaku. Janganlah kalian menjadi bodoh, dan janganlah kalian menjadi buta dan tuli, dan telanjang selama kalian berjalan menjadi manusia di muka bumi ini. Tetapi berhikmatlah dan bersandarlah kepada kuasaku, sehingga engkau berlaku sebagai orang-orang kudusku, sebagai orang benar-benar di hadapan mataku, bukan hanya di hadapan manusia. Janganlah mengejar pujian daripada manusia, karena engkau menjadi manusia munafik. Janganlah menjadi lemah imanmu dan jiwamu pada saat ini. Janganlah tertidur ketika engkau mendengar perkataan daripadaku, karena jiwamu yang akan tertidur nantinya. Tetapi bangunlah hai jiwamu, dan bangunlah rohmu untuk mendengarkan perkataan yang berasal daripadaku. Banyak roh-roh dunia yang menyamar seperti suaraku, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala berbulu domba. Kalian harus tahu itu anak-anakku. Harus tahu, dan jangan kalian menjadi lemah di saat-saat ini, karena pemurnian iman di antara kalian akan disaring dan akan dilihat siapa yang sungguh-sungguh mengasihi aku, siapa yang tidak sungguh-sungguh mengasihi aku. Siapa yang sungguh-sungguh mencintai aku dengan mulutnya atau dengan hatinya. Aku akan tahu semuanya. Itulah rohku. Jikalau manusia melihat manusia berbicara dengan mulut, tetapi manusia tidak bisa mencapai kedalaman hati manusia. Tetapi aku melihat manusia itu daripada kedalaman hati manusia itu sendiri. Jauh di lubuk hatinya. Aku bisa melihat dan berbicara kepada manusia itu. Apa yang tersembunyi di hadapan mata manusia, aku tahu semuanya. Itulah rohku yang berbicara senantiasa kepada saat ini, kepada zaman ini, bekerja semakin luar biasa untuk menjangkau jiwa-jiwa yang merasa jiwa-jiwa yang berdosa, yang merasa jiwa-jiwa yang memiliki kerendahan hati, untuk tersungkur dan bertobat dan kembali kepada jalanku. Itulah manusia-manusia yang ingin ditolong oleh kuasaku, oleh kebenaran firmanku. Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu berbeban berat. Datanglah sekarang juga dan bertobatlah. Karena dimensi rohku ini bukan berasal daripada dimensi dunia 66, tetapi dunia 77, 88, 99, dan ke atas. Dan kalian tidak akan sanggup memahami dunia seperti itu. Untuk itu ada kenaikan frekuensi dan kenaikan cahaya di setiap saat. Kalian manusia darah dan daging, mampukah, sanggupkah mengikuti kenaikan frekuensi cahaya ini? Dari satu titik pindah ke titik yang lain, saudara, sanggupkah? Untuk itu matikanlah keinginan-keinginan hawa nafsu daging manusia itu sendiri yang membawa engkau kepada jurang kebinasaan itu sendiri. Hai manusia di dalam dunia tipu-tipu. Hai manusia, sadarlah di dalam dunia tipu-tipu. Kalian akan digenosida, kalian akan dimusnahkan, kalian akan dimatikan oleh serangan AI itu sendiri. AI adalah suatu jaringan yang mematikan manusia itu sendiri dari segala kreativitas, dari segala aktivitas kalian selama di bumi ini. Jadilah manusia yang pintar dan jangan jadi manusia yang bodoh. Saudara, itulah peperangan kita pada saat ini antara manusia ilahi dan manusia setan dajjal di dalam robot AI, di dalam kepintaran AI itu sendiri adalah buatan setan itu sendiri untuk menyingkirkan manusia daripada dunia manusia itu sendiri. Sadarlah dan pekalah, genosida sedang berjalan terus dari tahun 2020 dibuka di berbagai negara dan mereka ingin menguasai dunia ini. Tetapi tahukah kalian bahwa di dunia ini ada dua pasukan, pasukan putih, pasukan hitam. Kalian berdirilah teguh di dalam pasukan apa? Kaki kalian putih ataukah hitam? Tidak ada abu-abu.
Kalau kalian berada di abu-abu, aku akan memuntahkan kalian segera dari mulutku. Tidak ada diterima manusia abu-abu. Yang ada adalah manusia pilihan. Putih-putih, katakanlah putih, hitam atau hitam. Kalian mengikuti Tuhan, jalan Bapakku surgawi, atau mengikuti dunia, hikmat-hikmat daripada dunia ini, daripada roh-roh dunia ini. Pilihan di tangan bebas kalian. Manusia kuciptakan memiliki kehendak bebas dan memiliki kepintaran karunia khusus yang aku tanamkan di dalam diri kalian. Ada setan, ada Tuhan di dalam diri kalian, yin dan yang, hitam dan putih. Kebebasan di tangan kalian, saudara. Kalian menonaktifkan setan atau menonaktifkan kuasaku, itu ada di dalam hati kalian. Yang kalian aktifkan apa? Suaraku, firmanku, perkataanku, atau yang kalian aktifkan adalah suara setan, suara ego diri kalian, suara gengsi-gengsi kalian, suara keangkuhan kalian. Silakan. Kehendak bebas di tangan kalian. Aku memberikan kehendak bebas, sebebas-bebasnya kepada manusia. Siapa yang mau berkhianat, silakan berkhianat. Siapa yang mau setia, silakan ya setia. Setialah, setialah, sampai semuanya berubah. Berkhianatlah sebelum semuanya itu akan nampak semuanya jelas di mataku. Adakah kalian akan berkhianat seperti Yudas dengan ciuman? Adakah kalian akan berkhianat kepadaku dengan penyangkalan 3 kali sebelum ayam berkokok? Adakah engkau ragu-ragu mengikuti aku seperti Thomas? Kebebasan di tangan kalian, saudara-saudariku. Kebebasan di tangan kalian. Inilah zaman pemurnian. Inilah zaman yang tidak main-main bagi kita. Untuk menentukan kakimu, anak-anakku. Apakah kakimu berdiri di pasukan putih ataukah di pasukan hitam? Silahkan. Saudara yang memilih hati saudara. Dunia ilahi tidak pernah memaksa. Dunia ilahi menciptakan manusia dengan kebebasannya. Dengan keharmonisan. Dengan cintanya. Dengan kasihnya. Ditanamkan kepada hati manusia. Apakah kalian menonaktifkan kebencian, kemarahan, amarah, dendam, iri hati? Atau kalian menonaktifkan cinta, kasih, belas kasihan, pengampunan? Aktifkanlah salah satu. Jikalau kalian mengaktifkan dua-duanya, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surgaku. Aktifkanlah salah satu di dalam diri kalian, di dalam hati kalian. Cinta, belas kasihan, ataukah kejahatan, dendam, iri hati, kemarahan, angkuh hati. Pilihan di tangan kalian, anak-anakku. Sesungguhnya pilihan ada di tangan kalian dan hatimu yang akan berbicara. Untuk itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan yang abadi, kekal, dan harmoni. Terpuji-pujilah nama Bapakku yang di surga. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dinilai secara rohani. Manusia duniawi darah dan daging akan menolak kebenaran firman Tuhan. Akan menolak roh Tuhan itu sendiri. Akan menolak semuanya, mentah-mentah, di depan mataku. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Untuk itu anak-anak Tuhan, milikilah pikiran Kristus di dalam hati kita. Jangan kita tertidur dan terbuai oleh kenikmatan dunia ini, oleh pesta pora, oleh anggur hawa nafsu, oleh kemabukan dunia ini. Mari bangunlah jiwaku, bangunlah rohku, hatiku, marilah bangun untuk hidup di dalam Kristus dan menyatu dengan roh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Supaya kita menjadi alatnya yang kudus dan dipakainya untuk kemuliaan dan kehormatan bagi Bapakku yang di surga. Jadi pikiran Kristus, tidak ada manusia yang bisa dapat terselami pikiran Kristus, karya-karya Kristus, setan pun tidak. Karena Kristus Tuhan, Yesus kita, firman yang hidup itu, bekerja di luar logika kita manusia, dan pekerjaannya tidak bisa terselami oleh manusia itu sendiri. Siapakah yang dapat menasihati Kristus?
tidak ada, melainkan Roh Tuhan itu sendirilah yang menasihati seluruh anak-anaknya, umat manusia. Biarlah kebenaran firman-Ku pada saat ini bisa diterima dengan baik di tanah yang subur, bukan di tanah yang gersang dan berbatu-batu. Dan kenakanlah kasih belas kasihan sebagai ikatan yang kudus di antara kalian. Dan kasih itu semakin nyata dan tidak menjadi dingin. Kiranya firman-Ku ini membuahkan hasil bagi kehidupan kalian anak-anakku dan dapat menghasilkan buah berlipat-lipat kali ganda. Karena dunia melihat bahwa engkau hidup di dalamku dan rohku hidup di dalam dirimu sebagai bait ilahiku yang kudus, yang berkenan, dan hidup benar, kudus di hadapan mataku. Karena aku tidak bisa memakai tubuh-tubuh yang najis, tubuh-tubuh yang kotor, hati yang kotor dan najis. Aku tidak bisa berdiam di dalam wadah tersebut, tetapi aku memakai wadah yang bersih, hati yang tulus, mulut tidak berdolak-dalik, tetapi tulus hati mengikuti aku seperti seorang bayi kanak-kanak. Jadilah seperti seorang anak-anak, tulus hati mengikuti aku. Mari kita satu di dalam doa. Kiranya kasih karunia daripada Bapa Surgawi menyelimuti hati setiap anak-anak Bapakku, sehingga mereka boleh mengetahui jalan Bapakku dan boleh berpaling daripada dosa-dosa mereka, dan mereka meninggalkan kehidupan lama mereka yang dipenuhi dengan kegelapan dan roh-roh dunia yang mengikat jiwa mereka dan hati mereka. Biarlah mata mereka terbuka untuk kebenaran firman-Ku pada saat ini, dan mereka menjadi jijik dan muntah melihat dosa-dosa mereka yang telah mereka lakukan di masa lalu mereka. Biarlah mereka meninggalkan dosa-dosa mereka itu dan berpaling dan berjalan kepada jalan kebenaran Bapakku yang di surga. Sehingga mereka boleh memikul salib, penderitaan, dan siksa dunia ini dengan bersukacita dan ketulusan hati. Karena tidak ada seorang pun yang datang melihat Bapakku yang di surga, kecuali mereka yang memiliki ketulusan hati, memiliki hikmat daripadaku, dan memiliki hati yang tulus, yang murni, di dalam menerima setiap hukum-hukum kudusku, dan setiap pengajaran-pengajaran daripadaku, yang akan menuntun mereka kepada kerajaan Bapakku yang di surga. Marilah anak-anakku, buanglah segala dosa-dosamu, dan berpalinglah kepadaku, dan mukamu, matamu, hatimu, berpaling daripada segala kejahatan-kejahatan itu, dan menuju kepada terangku yang ajaib. Berpalinglah Bapak, Ibu, Saudaraku, anak-anakku. Janganlah cintai dosa itu, tetapi engkau harus merasa jijik kepada dosa itu. Engkau harus meninggalkan dosa-dosa itu. Jangan engkau tutupi dosa itu, tetapi engkau membongkarnya. Engkau menelanjangi dosa-dosa itu di depan mataku, dan engkau jijik dan tidak mau melakukan dosa-dosa itu. Amin. Amin, 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 amin. Haleluya, amin. Segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi Bapakku yang di surga, Yesus Christ, firman yang hidup. Biarlah firman ini tertanam indah di hati kita, Bapak Ibu sekalian. Biarlah firman ini memberkati bagi kita sekalian, bagi yang mendengar. Biarlah dia mendengar, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita boleh berpadanan dengan Tuhan, sejalan dengan firman Tuhan, kita berproses, kita dididik, kita dinasehati oleh firman Tuhan itu sendiri. Tuhan sangat mengasihi kita, oleh karena itu Dia sudah berada di tengah-tengah kita pada saat ini. Dengan kode name Alpha dan Omega, rohnya Bapa Surgawi, roh firman, Yesus Kristus, inkarnasinya sudah semuanya berada dengan kita Bapak Ibu. Untuk itu kita bersyukur untuk cinta Tuhan, kasih Tuhan di dalam mendirikan 1000 tahun damai, manusia-manusia cahaya, manusia-manusia berkilauan di hadapan Tuhan. Amin. Selamat berjumpa kembali ya. Tadi sinyalnya tidak baik-baik saja ya. Jadi persiapkan memang itu untuk masa kesusahan.
sekaligus kalian itu mencari kesibukan juga ya. Di samping kalian membaca firman, di samping kalian itu memuji memuliakan nama Tuhan ya, kalian ada kesibukan untuk bercocok tanam atau memelihara ikan atau untuk bertahan hidup ya, menyambung kehidupan. Walaupun itu hanya formalitas kalian ya untuk bertahan hidup ya, setidaknya kalian bisa makan sehari itu 1 kali sudah sangat bersyukur, sudah sangat cukup. Karena banyak di luar sana itu manusia itu susah memperoleh makanan. Bahkan banyak orang, banyak manusia sudah di dalam tenda pengungsian karena ya bencana di sana sini, belum ditambah lagi tanah bergerak, tidak punya rumah lagi. Mereka yang berada di luar sana. Jadi kalian yang masih bisa memiliki pekarangan atau rumah atau kebun ya, kalian manfaatkan untuk menanam, untuk menyiapkan bahan makanan ya, dan persiapkan memang untuk pengganti nasi atau beras ya ke depannya itu. Jadi kalian harus belajar untuk makan daun-daunan atau yang ada di alam sekitar kalian, termasuk yang ada di pinggir-pinggir sawah atau di kebun-kebun ya, yang bisa kalian manfaatkan. Entah itu buah yang seperti buah kersen, buah apa itu talok ya, itu juga bisa kalian manfaatkan ya. Jadi apa yang ada di sekitar kalian itu harus kalian manfaatkan. Jangan sampai kalian menyia-nyiakan yang ada di sekitar kalian ya. Entah itu buah-buahan, entah itu tanaman ya, ataupun herbal ya. Tanamlah yang tanaman yang bisa kalian tanam ya, yang kalian sukai. Kalau kalian suka yang pahit-pahit ya, tanam itu pare, terus daun pepaya, daun singkong ya. Kalau kalian suka yang pahit-pahit ya, kalau kalian suka yang manis ya, tanam itu tebu atau tanaman yang daun stevia itu manis ya, itu juga bisa kalian tanam kalau misalnya kalian suka yang manis-manis ya. Kalau kalian suka yang asam-asam ya, kalian bisa tanam itu pohon mangga atau pohon asam ya, seperti itu. Jadi persiapkan memang dari sekarang kalau bisa ya, jadi secepat mungkin. Karena memang dikejar waktu ya, apa yang akan terjadi ke depan itu, sistem dunia itu sudah akan menggiring manusia untuk susah bergerak ya. Kalau kalian keluar dari sistem dunia ya, kalian harus mempersiapkan semuanya. Ladang, pekarangan, ya kalau tidak punya ladang atau pekarangan ya, memakai pot, polybag, atau botol-botol bekas yang 1 liter yang plastik itu untuk dijadikan pot. Sekreatif mungkin kalian ya, seinovatif kalian ya, bisa digantungkan di dinding atau di tembok ya, dengan cara kalian masing-masing ya, sekreatif kalian sendiri ya. Atau kalau kalian tidak punya ide, bisa kalian itu lihat di YouTube ya, itu sudah banyak orang memanfaatkan dinding rumah mereka sebagai tanaman ya, supaya bisa menanam yang mereka sukai ya, termasuk daun bawang, bumbu-bumbu rumah juga. Jadi kalian bisa tidak menggantungkan sistem dunia. Jadi kalian bisa terlepas dari apa yang menjadi terikat dengan sistem yang dunia itu buat ya. Seperti kalau kalian itu harus membutuhkan bansos atau segala macam ya. Kalau kalian keluar dari sistem itu kan kalian tidak perlu lagi untuk bansos ya. Karena kan bansos itu pasti ada syaratnya, tidak mungkin tidak ya. Karena itu kan jebakan dari dunia
dari sistem dunia supaya manusia itu terikat dengan mereka, ikat kerjasama dengan mereka, yang pada akhirnya ya ketika mereka mengikat diri kepada mereka ya ujung-ujungnya ya akan mendapatkan wabah penyakit ya, karena mereka sudah rencana untuk menggenosida manusia. Seperti itu. Kalian harus peka dengan kondisi sekitarnya. Roh kalian harus tetap hidup, tetap berapi-api supaya kalian itu bisa membedakan mana yang benar-benar jebakan, mana yang benar-benar itu sudah jalan yang dituntun oleh Tuhan kepada kalian. Seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar melihat situasi sekitar ya. Kalau memang sudah dirasa tidak aman, kalian sudah terjepit atau tidak bisa bergerak ya, ya kalian keluar dari sistem itu. Lalu kalian bisa pergi ke tempat yang tidak ada sinyalnya, itu lebih bagus lagi untuk supaya diri kalian itu tidak terjebak oleh jaringan ya. Karena jaringan itu mengikat apa yang sudah kalian pakai ya, termasuk vaksin ya, itu akan membuat meronta-ronta diri kalian ya, pembuluh darah kalian, sistem syaraf kalian ya. Kalau kalian di luar jaringan itu bisa meminimalisir kejadian yang tidak kalian inginkan, yang kalian tidak tahu. Jadi itu kembali lagi kepada masing-masing hati ya. Masing-masing hati itu kepekaannya berbeda-beda. Ada yang baru peka itu sedang dipaksa baru mereka lari itu juga ada. Ada yang sehari akan itu mereka sudah keluar dari kota itu atau keluar dari desa itu. Ada yang beberapa hari diedarkan dia sudah kabur dari rumah juga ada ya. Karena masing-masing hati itu kepekaannya berbeda-beda. Itu kembali lagi kepada kalian ya. Karena iman kalian yang menentukan bahwa kalian itu bisa selamat atau tidak. Iman kalian yang menentukan bahwa kalian bisa menyadari bahwa itu tanda 66 atau tidak. Itu tergantung iman kalian. Kalau iman kalian itu tidak peka ya sudah, berarti kalian masuk dalam jurang kebinasaan. Tapi kalau iman kalian peka ya kalian bisa selamat, bisa survive, bisa bertahan hidup, bisa berjalan-jalan, bisa kemana hati kalian suka, kalian inginkan. Karena kepekaan roh itu kan sangat penting di akhir zaman ini, di detik-detik terakhir ini sangat penting sekali kepekaan roh. Kalau kalian tidak peka ya sudah, tinggal ucapkan selamat tinggal ya untuk dunia ya, karena memang dunia ke depan itu sangat kacau balau sekali ya. Belum nanti ditambah PHK sana sini, ditambah jumlah PHK itu akan semakin bertambah ya, semakin manusia itu banyak yang nganggur ya, banyak yang mondar-mandir ke sana kemari tidak jelas ya. Tiba-tiba saja ada barang yang bisa diambil ya, mereka ambil ya. Bahkan spion mobil saja kanan kiri sudah pada mulai diambil ya. Ya karena mereka tidak ada pekerjaan lain ya. Jadi seperti itu. Spion mobil itu baru 1-2 mobil ya. Nanti ke depan itu sangat banyak ya. Manusia ngambil spion mobil di tengah jalan yang sedang macet, sedang diparkirkan, bahkan di tempat-tempat umum. Itu spion mobil banyak yang hilang ya, karena harga satu spion mobil itu ya bisa sampai 1 juta atau 2 juta, bahkan ada yang 4 juta, 5 juta ya. Tergantung merek mobilnya ya. Semakin mobilnya itu mahal ya, harga spion mobilnya ya juga ikutan mahal ya. Jadi ya berhati-hatilah kalian yang memiliki mobil mewah ya, siap-siap saja kehilangan spion mobil untuk
mereka jual, untuk mereka curi, untuk mereka gadekan untuk membeli makan ya, seperti itu. Banyak nanti itu yang aku posting di Facebook itu hanya contoh kecil saja ya, itu hanya mobil biasa ya. Nanti mobil-mobil yang lain juga akan menyusul ya, karena aku sudah melihatnya banyak sekali. Entah itu nggak cuma spion ya, kalau mereka itu manusia tega ya, bisa saja ban mobil sama peleknya itu juga diambil ya, karena kan harganya mahal ya. Ban sama pelek itu bisa di atas 5 juta ya, satu ban sama pelek ya. Seperti itu. Manusia ke depannya itu semakin lucu, semakin jahat ya. Jadi ya kalian harus merelakan, mengikhlaskan apa yang ada di, misalnya kalian memiliki mobil atau rumah kalian fasilitasnya lengkap, ada AC, ada segala macam, terus tiba-tiba dirampok, dirampas, dicuri, ya kalian ikhlaskan saja ya. Ya karena memang kondisi zamannya memang masa kesusahan ya. Kalian tidak bisa mencari pencurinya atau melaporkan ya. Kalian melaporkan pencurinya malah kalian keluar banyak uang ya. Seperti itu. Namanya dunia tipu-tipu itu tidak bisa dijagakan ya, tidak bisa diharapkan seperti itu. Jadi kalian harus lapang dada, belajar untuk mengikhlaskan, karena masa kesusahan itu ya, kalau bisa jangan pamer-pamer apapun ya di dunia ini ya, termasuk kalian beli emas, gelang, ataupun kalung ya. Tiba-tiba saja kalau kalian itu mengenakan kalung, gelang ya, orang melihat orang itu habis di PHK atau sudah lama nganggur ya, tiba-tiba saja gelang atau kalung itu bisa dirampas begitu saja ya. Itu yang terjadi ke depannya itu. Pokoknya dunia itu di jalan-jalan raya itu kacau balau, nanti kalian bisa melihatnya sendiri. Itu yang aku ceritakan tuh hanya sebagian kecil ya, yang besar itu banyak akan terjadi, yang manusia itu pada heran, pada kaget ya. Ya karena memang dunia itu kan sudah menggiring manusia untuk membuat manusia itu semakin hari semakin miskin, supaya manusia itu terikat dengan mereka, menjalin kerjasama dengan mereka, tunduk kepada sistem dunia. Itulah sistem itu dibuat oleh mereka supaya manusia itu tidak bisa bergerak kemana-mana, hanya mengandalkan mereka, makan saja mengandalkan mereka. Jadi kalau kalian itu keluar dari sistem itu ya harus mempersiapkan ladang, pekaru, pindah hidup ke hutan atau ke lereng-lereng gunung, atau nebeng ke rumah-rumah orang. Dan kalian harus berani ya untuk hidup di tempat seperti itu ya, menyiapkan mental, menyiapkan diri kalian. Jadi jangan manja, jangan bermental tempe atau kerupuk ya. Jadi ya kalian harus kuat, harus tabah. Ya memang seperti itu jalan ke depannya itu. Harus ditempuh dengan proses yang amat sangat berat ya. Bayar harga, pikul salib, menderita seperti itu. Namanya juga kalian keluar dari sistem itu ya penuh dengan resiko, penuh dengan tantangan, penuh dengan apa yang harus kalian coba. Kalian punya skill, kalian punya keterampilan ya, kalian buktikan skill untuk bertahan hidup, seperti itu ya. Ya itu saja yang bisa aku sampaikan ya. Nanti